Saya ingin bercerita tentang pengalaman yang sampai sekarang masih membekas di kepala saya. Nama saya Ratri. Rumah yang saya tinggali berdiri kurang dari 50 meter dari perlintasan rel kereta api di sebuah desa di Jawa Tengah. Sejak kecil saya sudah terbiasa dengan suara kereta yang lewat siang dan malam. Suara itu sudah seperti bagian dari keseharian. Bahkan kadang terasa menenangkan. Setiap hari, kereta melintas dengan jadwal yang hampir bisa saya hafal. Dari kereta barang dini hari sampai kereta penumpang malam. Getaran rel sering membuat gelas di rak beradu pelan. Dulu, hal-hal seperti itu tidak pernah saya pikirkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sampai suatu sore menjelang maghrib. Waktu itu saya sedang menyapu halaman. Tiba-tiba klakson kereta berbunyi lebih lama dari biasanya. Bunyi itu keras dan berulang-ulang, seolah masinis sedang berusaha memberi peringatan. Saat itu, entah kenapa, perasaan saya langsung tidak enak. Beberapa detik kemudian, terdengar suara benturan yang sangat keras. Bukan suara roda kereta di rel, tapi seperti sesuatu yang dihantam dengan kuat. Tanah di sekitar rumah ikut bergetar. Saya terdiam, sapu jatuh dari tangan saya, dan saya tidak langsung berani bergerak. Orang-orang mulai berlarian ke arah rel sambil berteriak. Saya ikut mendekat dengan langkah gemetar. Di sana mulai tercium bau besi panas bercampur bau amis yang cukup menyengat. Kereta sudah berhenti agak jauh dari perlintasan. Wajah orang-orang yang berkumpul terlihat pucat. Beberapa menutup mulut, ada juga yang memilih menjauh. Di situ saya melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pria tertabrak kereta, dan tubuhnya tidak lagi utuh. Potongan tubuhnya tersebar di antara batu rel dan rumput liar. Darah mengalir mengikuti tanah yang miring. Ada yang mengenalinya sebagai warga desa sebelah, tapi tidak ada yang tahu kenapa dia berada di rel saat kereta melaju kencang. Sejak kejadian itu, suasana di sekitar rumah saya terasa berbeda. Rel yang dulu hanya saya anggap sebagai jalan kereta, sekarang terasa seperti tempat yang menyimpan sesuatu. Setiap kali sore menjelang malam, perasaan tidak nyaman mulai muncul tanpa alasan yang jelas. Malam pertama setelah kejadian, saya sulit tidur. Setiap suara kereta terasa jauh lebih keras dari biasanya. Setiap klakson membuat jantung saya berdegup lebih cepat. Sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun karena mendengar suara langkah di luar rumah. Langkahnya pelan, tidak teratur, seperti orang berjalan tertatih-tatih. Awalnya saya berpikir mungkin itu hanya perasaan saya saja, tapi suara langkah itu berhenti tepat di dekat pagar rumah. Tidak ada suara orang bicara, tidak ada suara batuk, hanya diam, dan justru itu yang membuat saya takut. Saya tidak berani membuka jendela atau keluar rumah. Beberapa saat kemudian, saya mendengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu yang diseret di tanah. Bersamaan dengan itu, bau amis kembali tercium. Bau yang sama seperti saat kecelakaan sore itu. Saat itu saya hanya bisa menutup hidung dengan selimut dan berdoa agar pagi segera datang. Keesokan harinya, saya menemukan noda gelap di tanah dekat pagar. Noda itu tidak ada sebelumnya. Ketika saya siram dengan air, warnanya tidak langsung hilang. Sejak saat itu, beberapa tetangga mulai bercerita. Ada yang mendengar suara orang mengerang di malam hari. Ada juga yang melihat bayangan berjalan ke arah rel, lalu menghilang. Setiap lewat tengah malam, suara klakson kereta terdengar berbeda. Bukan sekadar bunyi peringatan, tapi seperti jeritan panjang. Saya sering terbangun dengan keringat dingin. Kadang, tanpa sebab yang jelas, saya merasa seperti ada yang berdiri diam di sudut kamar. Suatu malam, saya memberanikan diri mengintip dari jendela. Di dekat rel, saya melihat sosok berdiri diam. Bentuk tubuhnya tidak jelas,
seperti terpotong dan kabur. Sosok itu menghadap ke arah rumah saya. Saya tidak tahu apakah dia melihat saya atau tidak, tapi perasaan saat itu sangat menekan. Ketika kereta melintas, sosok itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, saya sering mendengar suara seperti orang memanggil nama saya pelan-pelan. Suaranya serak dan terputus-putus, selalu datang dari arah rel. Saya mencoba menguatkan diri dengan berdoa, tapi rasa takut itu tidak langsung hilang. Beberapa warga menyarankan saya menabur bunga dan berdoa di sekitar rel. Katanya, arwah korban kecelakaan sering tidak tenang. Saya melakukannya, meski tangan saya gemetar, tapi gangguan itu tetap ada. Suatu malam, saya mendengar suara benda jatuh di dapur. Saat saya periksa, lantai basah oleh cairan merah yang menetes perlahan. Tidak ada siapapun di sana. Bau amisnya sangat kuat. Kaki saya lemas dan saya hampir jatuh. Saya hanya bisa menangis dan berdoa. Kereta tetap melintas setiap hari. Suaranya sekarang terdengar seperti pengingat. Saya mulai jarang keluar rumah saat malam. Bahkan di siang hari pun, saya sering merasa seperti sedang diperhatikan. Beberapa bulan kemudian, saya sempat menginap di rumah saudara. Tapi setiap kali kembali ke rumah ini, perasaan itu langsung datang. Seakan-akan ada sesuatu yang memang menunggu saya di sini. Suatu dini hari, saya bermimpi berada di atas rel. Tubuh saya tidak bisa bergerak sementara suara kereta semakin dekat. Saya terbangun sambil berteriak. Sejak kejadian itu, saya sadar bahwa ketakutan ini tidak benar-benar pergi. Sampai sekarang, saya masih tinggal di rumah itu. Tidak semua orang percaya cerita saya, tapi setiap malam, rel itu tetap berbunyi. Dan di antara suara roda besi dan klakson panjang, saya selalu merasa ada sesuatu yang berdiri di dekat rumah saya. Diam, menunggu.